Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer, studi kasus di program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama ada saya sendiri, Denah Rama Septiani, ada rekan saya Raffi Walyudin, Pinky Eka Prasettiwi, dan Rani Lutfia Zahra. Mungkin langsung saja kepada abstrak. Di sini model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) merupakan salah satu pendekatan yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner yang melibatkan mahasiswa semester 3 tahun ajaran 2024-2025. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teori dalam pengembangan literatur terkait PBL serta manfaat praktis bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun kata kuncinya yaitu instalasi, hardware, perakitan, problem-based learning, dan software. Selanjutnya ada yang melatar belakangi dari studi kasus kami, yaitu dalam era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang teknologi informasi menjadi semakin penting. Pendidikan tinggi, khususnya program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung, memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung memiliki tanggung jawab untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang teknologi informasi. Salah satunya mata kuliah yang menjadi fondasi utama adalah perakitan dan instalasi komputer. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning menjadi salah satu alternatif pendekatan yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap model pembelajaran ini. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana proses implementasi model pembelajaran problem-based learning pada mata kuliah perakitan dan instalasi komputer di program studi pendidikan teknologi informasi. Yang kedua, apa saja tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam implementasi model pembelajaran problem-based learning. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi dosen dan mahasiswa dalam mengatasi tantangan implementasi problem-based learning. Yang keempat ada bagaimana respon mahasiswa terhadap implementasi model pembelajaran problem-based learning. Kemudian untuk batasan masalahnya, yang pertama itu ada penelitian dilakukan pada mahasiswa semester 3 kelas A di program studi pendidikan teknologi informasi angkatan tahun 2023. Yang kedua, fokus penelitian pada implementasi problem-based learning dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer semester 3 tahun ajaran 2024 dan 2025. Yang ketiga, materi pembelajaran dibatasi pada kompetensi perakitan dan instalasi komputer. Yang keempat, pengamatan dilakukan pada proses pembelajaran, interaksi dosen, mahasiswa, dan dinamika kelompok dalam penyelesaian masalah. Baik, selanjutnya untuk manfaat akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Dalam perkembangan teori pembelajarannya, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai model pembelajaran PBL, khususnya dalam konteks pendidikan teknologi informasi. Dengan menganalisis efektivitas PBL,
Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana metode ini dapat meningkatkan hasil belajar di bidang teknis dari peningkatan pemahaman konsep. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana PBL dapat membantu mahasiswa memahami konsep-konsep kompleks dalam perakitan dan instalasi komputer yang seringkali memerlukan pendekatan praktis dan aplikatif. Yang selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa, peningkatan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan praktis, dan juga motivasi belajar yang tinggi serta kemandirian belajar. Selanjutnya manfaat bagi dosen. Yang pertama, membantu dosen dalam meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, menambah referensi mengenai mode pembelajaran PBL atau problem based learning dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya itu manfaat bagi penulis. Yang pertama, menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal tentang cara belajar yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif. Nah, yang selanjutnya sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya, pemahaman riset dan juga peluang publikasi. Next. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian problem based learning. Dalam pengertian problem based learning ini, menurut beberapa ahli, di antaranya yang pertama ada Arens. Model berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Pengembangan inquiry, keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, dan pengembangan kemandirian serta percaya diri. Lalu yang kedua, menurut Kemendikbud, model pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja, serta berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dalam dunia nyata. Lalu yang berikutnya adalah perakitan dan instalasi komputer. Merakit komputer merupakan menyatukan sebuah komponen-komponen perangkat keras dari komputer. Komponen dalam komputer seperti perangkat lunak, sedangkan untuk komponen luar komputer seperti perangkat keras. Dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan teknologi informasi selalu diperlukan seperti laptop ataupun personal komputer atau PC. Ada beberapa kendala yang sering terjadi, salah satunya yaitu kerusakan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk mengurangi kerusakan tersebut, memerlukan pengetahuan dalam merakit komputer dan menginstalasi sistem operasi. Pada sebuah kenyataan, dalam merakit komputer itu tidaklah sulit, tetapi hanya membutuhkan sebuah kesulitan dalam mengerjakannya, maka akan didapat kepuasan tersendiri. Lalu yang kemudian ada hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak ataupun software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu selanjutnya yaitu software. Software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Software merupakan perangkat yang tidak ada wujud atau fisiknya yang dapat digunakan. Software berisi data yang diprogram atau disimpan dalam fungsi-fungsi tertentu. Bisa dilihat dengan teknologi yang semakin berkembang, dan banyak software-software yang dikembangkan di berbagai aspek di kehidupan manusia. Software atau perangkat lunak menurut Brata WGI 2022 merupakan sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi untuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Dari pengertian tersebut, software memiliki fungsi untuk memberi suatu perintah pada komputer
agar komputer tersebut beroperasi secara maksimal sesuai dengan keinginan dari pengguna user yang memberikan perintah. Next. Baik, saya lanjutkan di sini. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, yang dimana tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Nah, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan itu untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Yang kedua itu ada tempat penelitian, yaitu tempat pelaksanaan penelitian ini adalah berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terkhusus pada program studi pendidikan teknologi informasi. Lalu selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh implementasi model pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer di program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Lampung. Nah, pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada pengujian hubungan dan pengaruh variabel secara terukur, menggunakan data numerik yang diperoleh melalui instrumen penelitian seperti kuesioner dan tes pemahaman. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas model pembelajaran PBL dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini kami menggunakan penelitian berbasis angket atau kuesioner yang dimana meliputi 3 indikator, yaitu nama instrumennya itu berupa lembar kuesioner mengenai pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer. Lalu tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode pembelajaran PBL dapat berpengaruh pada pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah perakitan dan instalasi komputer. Lalu formatnya itu berupa tabel dengan indikator dan skala penilaian, yang dimana skala penilaian ini kita menggunakan empat nilai, yaitu yang pertama, yang nilai 1 tidak sangat setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 setuju, dan nilai 4 setuju. Di sini kami menggunakan 10 soal. Lalu selanjutnya itu ada teknik data, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan itu mengenai pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer sebagai berikut, yaitu menggunakan angket atau kuesioner, yang dimana instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan data dari mahasiswa. Angket ini digunakan untuk mengukur persepsi, pengalaman, dan tanggapan mahasiswa terhadap penerapan model pembelajaran problem-based learning, serta dampaknya terhadap pemahaman mereka dalam materi perakitan dan instalasi komputer. Angket disusun menggunakan skala Likert agar data yang dihasilkan terstruktur dan mudah. Lalu yang terakhir itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer, yakni teknik analisis regresi sederhana berbasis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, yang dimana metode ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dengan tujuan menemukan tema atau pola dalam data angket atau kuesioner yang sudah dikumpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, menguji apakah butir-butir pertanyaan dalam angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi person produk momen menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel.
Lalu yang kedua, data yang diperoleh dari angket dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan distribusi frekuensi, nilai rata-rata, standar deviasi, serta persentase jawaban responden. Analisis ini memberikan gambaran awal tentang respon mahasiswa terhadap model pembelajaran PBL. Lalu yang ketiga itu ada uji normalitas data untuk memastikan apakah data berdistribusi normal. Uji normalitas itu penting untuk menentukan jenis analisis statistik inferensial yang digunakan. Lalu yang keempat ada analisis regresi sederhana untuk mengukur hubungan langsung antara penerapan PBL dengan pemahaman mahasiswa. Hasil regresi akan menunjukkan seberapa besar kontribusi PBL terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa. Yang kelima, ada hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hubungan, pengaruh, atau perubahan yang ditemukan disesuaikan dengan kerangka teori dan temu penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk mempermudah pembaca memahami hasil penelitian. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kepada moderator. Baik, di sini ada kesimpulan dari penelitian, yaitu penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh model pembelajaran problem-based learning atau PBL terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah perakitan dan instalasi komputer di program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PBL secara signifikan membantu meningkatkan yang pertama pemahaman konsep dasar, yang kedua keterampilan pemecahan masalah, dan kemandirian belajar, serta kemampuan kolaborasi dalam kualitas pembelajaran. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan tentang studi kasus kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.